Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak yang nanya saya nih, menjapri saya, Mas Ari, apa sih usaha yang Mas Ari share di Facebook atau di media sosial Mas Ari, di Instagram dan sebagainya ya, yang dimana ada seorang anak muda yang namanya Mas Depin itu 7 tahun yang lalu memulai usaha tanpa modal. Apa sih Mas Ari bisnisnya gitu loh, usahanya apa gitu ya? Karena saya Mas Ari itu lagi memang mencari jalan atau mencari solusi untuk saya bisa sukses, tapi memang saya terkendala di modal gitu ya. Karena memang di luaran sana kalau kita mau mulai usaha ya seperti usaha konvensional tuh modalnya ratusan juta ya. Kalau kita mau modal bisnis MLM tuh modalnya kurang lebih 1 jutaan ke atas ya dan sebagainya lah. Nah, teman-teman, sebenarnya yang dikerjakan sama Mas Depin ini pada prinsipnya saya sudah tahu dulu ya, sudah tahu lama ya. Ya, tapi ternyata kesininya saya mungkin ketinggalan informasi atau apa ya, saya tidak memahami bahwa terjadi perubahan gitu ya. Nah, itu pesan saya sama teman-teman yang mendengarkan video ini, jangan depend dulu gitu ya, jangan jangan apa ya, jangan berpikir apa ya, jangan berpikir negatif dulu lah, intinya seperti itu. Karena dunia berubah, seperti dulu tukang ojek. Siapa sih yang mau jadi tukang ojek dulu ya? Mohon maaf ya, bukannya pengen merendahkan, tapi dulu tuh jarang orang yang mau jadi tukang ojek gitu ya, karena tukang ojek itu pekerjaan yang melelahkan tapi tidak menghasilkan gitu ya. Tapi sekarang orang berbondong-bondong mau mendaftar jadi Gojek gitu. Pada prinsipnya kerjanya sama, antar dan jemput ya. Tapi sistem atau zaman merubah, yang tadinya pekerjaan tidak menghasilkan sekarang menjadi menghasilkan. Nah, begitu juga apa yang dikerjakan oleh Mas Depin, teman-teman. Jadi Mas Depin itu bekerja sama dengan perusahaan besar dari perusahaan Jerman, dan itu sudah ada di lebih dari 100 negara termasuk di Indonesia. Perusahaannya itu Anda sudah pasti kenal, pasti pernah mendengar namanya ya. Itu adalah perusahaan Allianz. Perusahaan Allianz itu adalah perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan, dalam hal ini adalah memanajemen resiko hidup, dalam hal ini produknya adalah asuransi. Tapi asuransi, teman-teman. Jadi jangan berpikir asuransi itu sama dengan asuransi dulu, teman-teman. Jadi asuransi itu, teman-teman, beda, teman-teman, sekarang ya. Kalau dulu tuh definisinya bayar asuransi, kalau sekarang definisinya nabung. Karena dulu tuh asuransi itu cuma asuransi jiwa, kalau sekarang adalah asuransi itu adalah sifatnya unit link. Artinya unit link itu dalam waktu jangka tertentu uang kita tuh bisa kembali utuh, teman-teman ya, mengikuti dari perkembangan dari perusahaan kita tempat bergabung. Dalam hal ini Allianz nggak usah dibahas lagi, yaitu perusahaan gede banget ya. Itu termasuk 500 Fortune ya, perusahaan terbesar di dunia, 500 perusahaan apa terbesar di dunia, itu adalah salah satunya Allianz, teman-teman ya. Nah, teman-teman, asuransi Allianz itu asuransi ya, sekarang itu beda ya. Saya aja makanya saya tuh penasaran, makanya saya apa ya, memaksakan diri untuk belajar langsung sama Mas Depin. Saya pengen nanya, apa sih bedanya asuransi itu dengan asuransi dulu gitu ya. Karena bicara asuransi itu sudah tahu lah saya, ibaratnya seperti itu. Belum lagi isu-isu negatif yang ada di luar sana, asuransi tidak dibayar. Itu ternyata salah semua, teman-teman. Yang nggak dibayar itu karena tidak memenuhi prosedur atau agennya salah menjelaskan. Contoh, kalau kita diponis sakit kritis itu masa nunggunya 3 bulan. Nah, biasanya kata Mas Depin agennya tidak menjelaskan. Akhirnya agennya memasukkan data orang yang sudah kena kanker, dimasukkan asuransi, tapi pada saat pengisian formulir dipalsukan bahwa yang bersangkutan tidak ada kanker. Itu memanipulasi data, jadi wajar ketika diklaim dia nggak bakalan dibayar gitu ya. Karena perusahaan asuransi itu adalah perusahaan yang menghandle yang namanya risiko hidup, teman-teman. Nah, sekarang, teman-teman, kabar baiknya orang itu tambah tertarik dengan asuransi. Beda kalau dulu susah closing asuransi, kalau sekarang itu gampang closing asuransi. Kenapa, teman-teman? Karena sekarang masyarakat sudah mulai memahami bahwa biaya rumah sakit itu mahal. Bahkan tidak sedikit orang yang jatuh bangkrut gitu ya. Kerja capek-capek dari muda sampai tua, punya tanah, punya rumah, punya tabungan, tapi di masa tuanya asetnya itu habis untuk biaya rumah sakit gitu ya. Dan itu sudah banyak orang yang merasakan efek dari itu, teman-teman. Dan kabar buruknya, yang namanya penyakit itu adalah risiko hidup yang nggak bisa ditebak gitu ya. Penyakit apa ya? Contoh gini, teman-teman. Dokter spesialis jantung pun itu dia tidak lepas dari penyakit jantung. Artinya dokter pun bisa kena penyakit jantung gitu loh. Padahal dia dokter spesialis. Ya tadi, teman-teman, risiko hidup yang namanya penyakit itu nggak bisa dihindarin, teman-teman ya. Kita nggak bisa menghindarin, tapi tugas kita bagaimana kalau terjadi resiko itu tidak mengganggu keuangan kita. Jangan sampai kita kerja capek-capek dari muda, pas tua uang kita, tabungan kita, tanah kita, aset kita habis untuk bayar rumah sakit. Nah, itu sudah mulai dipahami oleh masyarakat sekarang, teman-teman. Makanya sekarang nawarin asuransi nggak sesulit dulu, teman-teman. Itu yang pertama, teman-teman.
Nah, jadi sekarang masyarakat tuh sudah mulai sadar ya bahwa biaya rumah sakit itu mahal. Apalagi sekarang sudah banyak ya orang tua yang sudah mulai sadar betapa pentingnya dia ikut asuransi. Karena dengan dia ikut asuransi, contoh gini teman-teman, produk Allianz ya, itu ada nabung 500.000 aja per bulannya, nabung ya teman-teman, bukan bayar. Itu dia bisa kalau terjadi sesuatu sakit kritis, misalnya kena kanker, misalnya tumor atau apa gagal ginjal dan sebagainya, itu langsung keluar uang 500 juta. Itu yang membuat orang menarik teman-teman. Yang kedua, kalau dia meninggal langsung dapat santunan 500 juta teman-teman. Itu menarik teman-teman, karena sekarang contoh kayak saya ya, saya punya anak 3. Saya sudah mulai berpikir asuransi itu penting untuk saya. Kenapa? Karena supaya ketika saya terjadi sesuatu dengan saya meninggal, minimal ada yang saya wariskan untuk masa depan anak saya. Jadi asuransi itu bukan untuk orang yang meninggal, tapi untuk orang yang ditinggal dan menghindari resiko uang kita bangkrut gara-gara bayar rumah sakit. Siapa sih yang nggak mau teman-teman? Jadi bagi saya orang yang nggak ikut asuransi sekarang adalah orang yang nggak ngerti tentang asuransi ya. Tapi memang betul ya, kita harus nawarin orang asuransi itu orang yang punya gaji. Kalau pengangguran nggak mungkin bisa ditawarin asuransi ya. Dan asuransi sekarang bisa dimulai dari 200 ribuan sampai unlimited teman-teman. Jadi marketnya tuh luas teman-teman. Makanya saya baru nyadar, baru oh ternyata asuransi sejak tahun 2000-an itu mulai berubah, nggak kayak asuransi tahun 2000 ke bawah itu memang sulit teman-teman. Makanya saya baru paham, oh ternyata wajar Mas Depin punya penghasilan stabil rata-rata 500 sampai 700 juta sebulan, padahal dia cuma berjuang kurang lebih hampir 7 tahun gitu teman-teman. Itu adalah angka yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa Mas Depin bisa punya penghasilan 700 juta per bulan? Ini saya juga baru tahu teman-teman, karena selama ini saya cuma tahu asuransi itu cuma kulitnya doang aja gitu, nggak tahu isinya gitu ya, komisinya bagaimana ya kan, bonusnya tuh bagaimana. Ternyata gede teman-teman, Masya Allah ya. Jadi kita tuh cuma membina 39 tim aja, 39 tim kita punya tim ya, itu kita sudah punya income rata-rata di atas 100 juta per bulan teman-teman. 100 sampai 300 juta per bulan tuh pasti dapat lah teman-teman ya. Mas Depin aja tuh cuma punya tim pembinaan itu kurang lebih hampir 400 sampai 500 lah, yang ibaratnya tuh yang apa ya, yang benar-benar pengen berjuang itu komisinya 700 jutaan teman-teman per bulan. Jadi kalau kita di asuransi ini pengen dapat 50 juta per bulan, 30 juta per bulan, 100 juta per bulan, ternyata asuransi sekarang tuh gampang untuk mendapatkan income seperti itu. Tentu teknis detailnya nggak bisa saya jelaskan di sini teman-teman. Nanti kita akan undang teman-teman masuk ke Zoom meeting yang langsung dihadiri oleh Mas Depin itu sendiri ya. Ya teman-teman, tugas kita di zaman sekarang ya, mohon maaf, apalagi kondisi kita sekarang lagi nggak punya modal ya. Kalau kita nggak punya modal teman-teman, jangan terlalu banyak egonya, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak negatif dan sebagainya. Kapan hidup kita berubah? Jadi di saat kita nggak punya modal, fokuslah terhadap apa yang bisa kita lakukan selama itu masih legal dan halal teman-teman. Kita pelajarin dulu, kita simak dulu benar-benar. Kayak saya ya, bela-belain dari Banjarmasin ke Jakarta, padahal saya tahu itu adalah asuransi, tapi saya harus penasaran kok anak muda bisa sukses 700 juta per bulan gitu kan. Jadi itu saya tuh penasaran gitu. Ya tugas saya pelajarin dulu gitu ya. Nggak negatif dulu, pelajarin dulu, simak dulu, karena kita sudah cukup dewasa. Kita sudah cukup besar gitu untuk menganalisa sebuah informasi yang datang ke kita. Kita analisa dulu. Kalau menarik ya kita kerjain. Kalau nggak menarik ya minimal kita tahu dulu gitu loh teman-teman. Nah, maka oleh karena itu supaya Anda bisa memahami apa sih asuransi sekarang, bagaimana penghasilannya. Kok Mas Ari sekarang, kata Mas Ari, asuransi tuh orang jadi mau ikut, kenapa lebih mudah gitu ya dibandingkan dulu. Kalau dulu tuh ya saya pribadi sepakat, kalau dulu tuh nawarin asuransi susah gitu ya. Kalau sekarang mah gampang, karena siapa sih yang nggak mau biaya rumah sakitnya gratis ya kan? Siapa sih yang nggak mau kalau meninggal dapat santunan untuk anak ya kan? Siapa sih yang nggak mau orang seperti itu teman-teman ya? Cuma selama ini memang asuransi itu kadang menarik karena produknya tidak menarik, tapi di zaman sekarang produknya menarik. Nah, bagaimana produknya dan sistem bagi hasilnya, tunggu kabar dari saya akan kasih Zoom meetingnya. Nanti kita hadir sama-sama belajar langsung sama anak muda yang sudah sukses, kita yang sudah tua. Contoh kayak saya kelahiran 86, Mas Depin kelahiran 94. Gak apa-apa, secara umur saya lebih tua, tapi saya belajar sama dia bahwa sukses itu perlu yang namanya sebuah pembelajaran teman-teman. Orang yang tidak akan bertumbuh, orang yang akan hidupnya jalan di tempat, masih punya hutang, masih belum punya rumah, bagi saya tuh bukan orang yang miskin, tapi orang yang berhenti belajar. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.